SMS di 0852 12475667. Kami ulangi 0852 12475667, atau Anda bisa bergabung di PIN BB 2979B275 2979B275. Untuk format mohon mencantumkan minimal nama, ya. Kita lanjutkan tentang pembahasan nama Yesus. Kalau kita perhatikan pengajaran dan penitikberatan dari kelompok ini, mereka akan terus mempersalahkan dan akan terus membicarakan Yahweh, ya. Jadi setiap kali ketemu selalu yang dibahas Yahweh, Yahweh dan Yahweh dan Yahweh dan Yahweh terus, ya. Jadi kematian Kristus yang begitu mengerikan, darahnya pecah dari kepala sampai ke kaki itu karena dia begitu sayang kepada manusia, itu tidak terlihat lagi di situ. Karena memang ini merupakan strategi iblis yang begitu kuat untuk dengan berbagai macam cara supaya gereja itu jangan sampai melihat bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada manusia. Pengorbanan Tuhan yang sangat hebat itu akhirnya tidak terlihat, karena itu tidak jadi esensi. Manusia cuma akhirnya gereja dilanda dengan kebingungan karena mana yang benar ini. Satu kelompok pendeta-pendeta mulai mengajarkan bahwa Yahweh lah, Yahweh, kalau tidak menyebutkan Yahweh itu berarti salah dan tidak akan selamat, dan ini alias masuk neraka orang-orang Kristen yang menggunakan nama Allah. Ini kan dari mana dasarnya? Ini ciloko sekali, ini gereja ini mau jadi apa, ya. Setan begitu mengerikan, menghajar habis-habisan umat Tuhan, tapi para pendeta lagi bisa diperalat karena mereka tidak hati-hati dengan soal begini. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam Kisah 15 ayat 5 sampai dengan 11, apa yang dijelaskan di situ? Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata. Ya, golongan Farisi itu maksudnya ahli-ahli Taurat, mereka imam-imam kepala yang sudah jadi percaya. Mereka pada waktu itu agak sedikit ke Ibrani-Ibranian, ke Yahudi-Yahudian. Mereka agak penekanannya ke Yahudian. Tapi kita lihat ini kebenaran menjawab apa? Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ya, diwajibkan untuk mengikuti hukum Musa, termasuk nanti hari Sabat. Ya, ujung-ujungnya nanti orang kelompok seperti ini nanti mengajarkan nanti ibadah itu harus hari Sabtu. Tidak punya dasar sama sekali loh. Terus? Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ya, bersidanglah para rasul yang dipilih oleh Tuhan pada waktu itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Ya. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Ya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita." Nah, ini yang penting, bagaimana Tuhan itu mengaruniakan Roh Kudus. Terus? "Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri." Ya, yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita, bahkan sampai imam besar sendiri pun tidak bisa pikul itu, karena mereka mengharap kebenaran melalui kondisi lahiria, dan inilah yang dititiberatkan oleh hukum Taurat. Saya tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu salah, tetapi kebenaran yang muncul itu karena lahiria di situ. Terus? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Iya, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Bagaimana kebenaran itu muncul oleh karena Yesus Kristus Tuhan telah berkorban
dan telah menjadi onde-onde karena dosa kita, dia mati dengan cara yang mengerikan, ini sudah tidak terlihat sama umat Tuhan. Apalagi kelompok-kelompok yang sibuk dengan Yahweh ini. Saya tidak katakan Anda salah mau menyebutkan nama Yahweh, silakan. Tapi kalau Anda cuma meniti beratkan dan Anda mempersalahkan orang lain, itu yang jadi salah. Karena Tuhan tidak pernah meniti beratkan Yahweh dan pengajaran bahasa Ibrani di dalam untuk menemukan kebenaran gitu. Tidak ada itu seperti itu. Ada satu jemaat yang saya sering layani, dia sering ikuti pada waktu saya berkhotbah, dia sering datang, ya. Itu dia kenal Tuhan belum lama, mungkin baru sekitar 10 tahunan, ya. Dia dari kepercayaan yang berbeda. Waktu dia ikut ibadah di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, itu dilawat Tuhan dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sampai jangankan air mata, sampai ingus pun malah bicara keluar dengan angka 11 yang begitu deras dari kehidupan orang ini. Nah, suatu ketika saya banyak pelayanan penginjilan keluar. Saya berpisah sama dia ada mungkin kurang lebih 1 tahun. Dan orang ini karena basicnya dia belum terlalu kuat, belum terlalu mengerti. Satu ketika dia ketemu dengan pengajaran Yahweh yang beginian. Begitu saya ketemu dia, saya balik ke Jakarta, dia ngomong sama saya. Dia bilang, "Pak, kalau dulu Bapak selamatkan saya, sekarang saya yang selamatkan Bapak," katanya. Saya bilang, luar biasa, songong banget ini orang ini. Dia baru dengar sedikit, karena apa? Karena virus ini seperti kayak virus gitu loh. Setiap hari dia SMS-in saya, Yahweh terus, Yahweh terus. Saya bilang, ini orang ini sudah kesurupan apa orang ini? Maaf ya, saya sekali lagi tidak mengatakan Anda kalau menyebutkan Yahweh itu salah. Tapi kalau Anda mempersalahkan orang itu salah. Apalagi kalau Anda mengatakan bahwa Yahweh itu adalah nama, itu keliru sekali. Itu bukan nama, itu gelar. Dan ini kita perhatikan di sini. Dan apa yang terjadi? Kalau dulu dia hadirat Tuhan begitu luar biasa menjamah dia, sampai nangis kadang-kadang tidak bisa bangun, itu karena dilawat Tuhan. Begitu dia kena dengan dia mulai beralih dari lawatan Tuhan yang begitu luar biasa, dia mulai arahkan pandangan kepada hal-hal lahiriah seperti ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dengar dia kawin dengan nenek-nenek yang sudah umur 70 tahun lebih. Ini luar biasa ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hadirat Tuhan sudah tidak menyentuh dia lagi. Jadi mari kita luruskan ya. Kita harus lihat, dan Anda juga saya harap juga tidak salah mengerti. Dilihat secara proporsionalnya apa yang saya sampaikan ini, supaya kita benar-benar jangan menjadi orang yang hadir justru membingungkan umat Tuhan. Darah Tuhan itu tertumpah dengan mahal, dengan mengerikan, dia habis-habisan buat kita. Terus kemudian kita tidak lihat itu. Sayang, kita ini jadi apa? Kita akan jadi manusia yang tidak tahu berterima kasih dengan pengorbanan Tuhan. Kita cuma sibuk. Padahal ini hal-hal yang iblis coba masuk, dan iblis coba cari celah untuk membuat gereja Tuhan serba kebingungan. Jangankan jemaat, para pendeta pun kalau dengar begini, kalau mereka tidak intim dengan Tuhan, mereka akan kebingungan luar biasa. Mereka akan jadi bingung, ini yang mana yang benar ya, Yahweh apa Allah? Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, saya jelaskan bahwa Allah itu esa, ya. Atau kalau disebut Yahweh itu esa, itu Yahweh itu bukan nama, ya. Jadi dia, kalau esa itu artinya dia tidak butuh nama. Tidak butuh nama dia. Saya punya nama. Tapi kalau saya lagi sendiri di dalam kamar, saya tidak butuh nama. Ya, tidak ada orang yang akan panggil sama saya. Nama itu dibutuhkan pada saat sesuatu itu menjadi banyak, lebih dari satu atau jamak, ya. Itu yang butuh nama. Yang kedua, Allah itu kudus, dia pencipta. Nah, di sini kita harus bisa bedakan. Kalau dia esa, itu berarti dia tidak punya teman. Ya, dengar umat Tuhan baik-baik ya. Tidak punya teman. Dia tidak punya bapa, dia tidak punya ibu,
Ya, dia tidak, apalagi punya kakak, dia tidak punya saudara, tidak punya adik, apalagi ipar, adik tiri, dan lain-lain. Dia esa, dia tunggal. Dia tidak butuh nama. Karena tidak ada yang akan ajak dia, weh, kita main catur yuk, udah lama nggak ketemuan nih. Ya, jadi di sini kita harus mengerti, tidak butuh nama, karena dia esa, dia tunggal. Dia yang awal, dia yang akhir, dia tidak butuh nama. Tidak ada bapaknya yang nyuruh-nyuruh, weh, timba air dong, gua mau mandi nih. Tidak ada ibunya yang suruh ke pasar dulu, ke supermarket dulu, Yahweh, karena gua mau masak. Nggak ada. Dia esa, dia tunggal. Dia tidak perlu nama. Dia sendiri, dia yang awal, dia sendiri, dia tunggal. Dia tidak punya sekutu. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan dia. Nama itu artinya banyak, dan nama itu juga artinya sejajar, setara. Makanya bisa saling panggil nama. Kita aja yang budaya Indonesia saja, kalau kakak saja kita panggil abang, mas, kok. Itu yang masih punya budaya. Apalagi kita ini Tuhan pencipta yang kudus. Kalau nama itu setara, dan nama itu harus banyak. Kapan nama itu dibutuhkan? Nama itu dibutuhkan itu pada waktu dia menjadi manusia. Itu baru butuh nama. Karena jadi banyak. Gimana nanti mau dipanggil kalau dia tidak punya nama? Ya, nama itu dibutuhkan pada saat misalnya di sekolah, absen, ya. Itu harus ada nama, karena guru akan panggil, itu banyak. Guru harus kenal menurut nama mereka. Disebutkanlah mulai dari abjad A sampai abjad Z. Ya, kalau yang punya nama Z, itu baru disebutkan. Itu baru butuh nama. Kalau bikin KTP, nah itu butuh nama, itu karena banyak. Kalau cuma sendiri, apa perlunya pakai nama? Tidak perlu pakai nama. Tuhan tidak datang bikin KTP.